Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar, dipanggil lebih akrab dengan panggilan Aan. Saya mengajar di SMK IT Nur Kolbi. Saya mengajar di jurusan perbankan syariah kelas 10. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarahnya uang. Mari kita simak video pembelajaran yang saya akan tampilkan. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dari video yang telah saya tampilkan tadi, ada beberapa hal definisi tentang sejarah uang. Yang pertama adalah barter, yang kedua adalah uang barang, di mana uang barang yang diperlakukan oleh masyarakat pada saat itu tentang ternak, tembakau, kulit, bulu, minyak, alkohol, besi, tembaga, emas, perak, intan, berlian, mutiara, dan kerang. Lalu dibuatlah logam dibentuk seperti harimau, kerbau, kambing, dan binatang lainnya dengan berat ukuran yang sangat berbeda-beda. Lalu ada emas dan perak, ada uang kertas, uang lira dan cek, dan kartu kredit dan kartu debit dan lain-lainnya. Yang kita akan bahas yang pertama adalah dengan sistem barter. Kita lihat bahwa barter di sini adalah pertukaran antara barang dengan barang. Tentunya dalam pertukaran barang dengan barang itu memiliki syaratnya. Yang pertama adalah orang yang diajak bertukar barang memiliki barang yang dibutuhkan dengan orang yang mengajak bertukar barang. Yang kedua, orang yang diajak bertukar barang membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang yang mengajak bertukar barang. Yang ketiga adalah barang yang dipertukarkan itu sama nilainya. Setelah mengalami kesulitan dengan cara barter, manusia mulai memikirkan alternatif benda
benda atau alat yang bisa digunakan untuk mempermudah pertukaran. Alat tersebut dikenal dengan sebagai uang. Pertama kali manusia menggunakan barang atau benda yang digunakan sebagai uang, sehingga dinamakan uang barang. Barang yang digunakan sebagai alat tukar bisa bermacam-macam, misalnya tadi kerang, tembakau, gading, dan garam, dan lain sebagainya. Lalulah setelah uang barang tadi ditemukanlah yang namanya uang emas dan perak, di mana uang emas dan perak ini manusia kemudian memakai emas dan perak untuk membuat uang dalam bentuk koin, di mana uang koin ini pertama kali diciptakan oleh yang namanya Croesus dari Yunani. Nah, dalam sejarah pemakaian uang kertas kita lihat di sini kalau digambar bahwa uang kertas ini sebagai bahan uang, ya ini Cina yang dianggap sebagai bangsa yang pertama kali menemukan, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada dinasti Tang pada saat itu. Sedangkan di abad yang modern ini, Benjamin Franklin ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat pada saat itu. Ya, kita lihat kalau di sini uang barang. Uang barang itu adalah barang yang dipergunakan sebagai uang. Tentunya uang barang ini memiliki syarat tertentu. Yang pertama, barang itu dapat diterima dan dibutuhkan oleh semua orang. Barang itu setiap saat dapat dipertukarkan kepada siapapun. Uang barang di sini dalam bentuk jenisnya diantaranya bisa ternak, teh, garam, tembakau, senjata, kerang, dan beras. Memang pada saat itu adalah barang-barang yang memang dibutuhkan. Kesulitan dalam uang barang di sini yang pertama adalah sukar untuk disimpan. Ya, karena memang bentuknya yang sangat berbeda-beda. Yang kedua adalah sukar untuk dibawa kemana-mana. Yang ketiga tidak dapat dibagi menjadi bagian kecil karena memang susah. Yang keempat adalah tidak tahan lama. Yang kelima, nilainya tidak tetap. Nah, selanjutnya dari uang barang itu ditemukanlah yang namanya uang logam. Uang logam mulia ini antara lain adalah emas dan perak, di mana emas dan perak ini memiliki pertama sifat-sifat yang dimiliki dari logam emas dan perak ini. Pertama adalah dapat diterima oleh siapapun, tahan lama, mudah disimpan, mudah dibawa kemana-mana, dapat dibagi menjadi bagian kecil dengan tidak mengurangi nilainya. Jumlahnya terbatas, nilai uangnya tetap. Sejarah jenis uang di Indonesia, dalam perkembangan jenis uang yang beredar di Indonesia setelah zaman kemerdekaan 1945 itu beragam. Setelah itu, setelah tahun 1951 ditetapkan alat pembayaran uang yang sah adalah rupiah, di mana hukum darurat pada saat itu nomor 20 tanggal 27 September tahun 1951 kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 13 tahun 1968. Kalau kita lihat dari sejarah uang di Indonesia ini, lihat bentuknya macam-macam, punya ciri khas karena di Indonesia itu negara dari Sabang sampai Merauke. Contoh di Pulau Jawa dengan mata uangnya ori, daerah Banten Urida, ya Provinsi Sumatera Uri, Taman Uli dikenal dengan mata uangnya Urita pada saat itu, Uripsu dengan Sumatera Utara, Uriba dengan Aceh, UDMP ya. Nah, di mana definisi dalam arti penting uang itu, apa sih uang itu? Uang dengan pengertiannya adalah sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran untuk pembelian barang, jasa, atau serta pembayaran utang. Arti penting dalam memproduksi, dalam pertukaran konsumsi, dan pada masyarakat. Kriteria uang itu sendiri memiliki kriteria. Yang pertama adalah acceptability dan cognizability, ya diterima dan diketahui secara umum. Artinya memang pemerintah sudah mempublikasikan untuk alat tukar menukar yang sah, yaitu uang, dan uang itu bisa diterima oleh masyarakat keseluruhannya dan diketahui oleh secara umum. Yang kedua adalah stability of value, nilainya stabil atau fluktuasinya secara kecil. Tiga, elasticity of supply, di
mana cukup memenuhi kebutuhan usaha dan tidak terlalu banyak atau kurangnya. Yang keempat, portability, yaitu mudah dibawa karena bisa kita simpan dan sebagainya. Selanjutnya adalah durability, tidak mudah rusak. Divisibility, dapat dibagi dari bagian kecil. Fungsi uang sendiri, pertama, fungsi uang ini adalah fungsi asli. Ya, fungsi asli di mana fungsi aslinya adalah sebagai alat tukar menukar. Yang kedua, sebagai satuan hitungannya. Nah, fungsi uang selain fungsi asli ada fungsi turunan. Di mana fungsi turunan di sini adalah sebagai penunjuk harga, sebagai alat pembayaran, sebagai alat menyimpan atau menabung, sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai pembentuk pemindah kekayaan, sebagai standar pembayar utang, sebagai alat pencipta kesempatan kerja. Jenis uang di sini berdasarkan bahannya. Yang pertama terbuat dari logam dan kertas. Yang kedua berdasarkan nilainya, atau uang itu bernilai penuh atau full body money, dan uang yang tidak bernilai penuh atau representative full body money. Di mana uang bernilai penuh atau full body money di sini adalah karena memang dari bahan itu sudah lumayan baik dan lumayan bagus sehingga sesuai dengan tertera nominalnya. Sedangkan uang yang tidak bernilai penuh tergantung dari bahannya, ya, sesuai dari bahannya juga nilainya lebih kecil. Yang ketiga berdasarkan lembaga pembuatnya, ada uang kartal dan uang girang. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjutnya. Berdasarkan kawasan berlakunya, uang domestik dan uang internasional, di mana uang domestik ini uang yang berlaku hanya di satu wilayah tertentu saja. Yang kedua, uang internasional ini uang yang memang bisa berlaku di seluruh wilayah yang ada. Berdasarkan pertimbangan uang dalam kekayaan ada insert money dan offset money, di mana insert money ini tidak dijadikan kekayaan, tapi offset money yang dijadikan bisa itu kekayaan. Selanjutnya, jenis-jenis uang itu sendiri. Pertama, ada uang kartal dan uang girang. Ya, di mana uang kartal ini adalah uang yang memang sudah disahkan oleh pemerintah dan bank, ya, berupa uang kertas dan uang logam yang nantinya sebagai alat tukar menukar yang sah di masyarakat yang ada. Sedangkan uang giral ini adalah surat-surat berharga yang memang disahkan oleh pemerintah pula dan bank yang menjadi surat-surat berharga seperti contoh cek, giro, perintah membayar, telegraphic transfer, di mana cek sendiri adalah surat perintah dari seseorang yang mempunyai rekening di bank agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam cek tersebut. Yang kedua adalah giro, permintaan seseorang yang mempunyai rekening di bank supaya bank membayar dengan cara memindahkan sebagian atau seluruh rekeningnya kepada rekening pihak yang dibayar. Perintah membayar, orang yang mempunyai rekening di bank memerintahkan secara langsung untuk membayar kepada seseorang dengan tunai. Yang terakhir adalah telegraphic transfer, yaitu orang yang punya rekening di bank memerintahkan bank agar membayarkan sejumlah uang kepada seorang dengan cara memindahkan atau mentransfer rekening melalui telegram. Catatan bahwa cek sebagai perintah membayar, telegraphic transfer merupakan alat untuk memindahkan, mengubah uang giral menjadi uang kartal. Nah, giro merupakan alat untuk memindahkan uang giral. Proses terjadinya uang giral pertama adalah uang kartal disimpan di bank, disebutnya adalah primary deposit, di mana nasabah atau orang yang mau menyimpan uangnya, menabung uangnya, lalu dicatat, dijadikan rekening koran. Uang kartal pinjaman bank disimpan di bank, disebut loan deposit, di mana bank memberikan kredit atau jasa-jasa pembiayaan lalu mendapatkan income pemasukannya dari sumber-sumber tertentu. Netralitas uang. Uang bisa dikatakan netral jika perubahan jumlah yang beredar tidak mengubah nilai keseimbangan real dari investasi konsumen atau kesejahteraan atau pendapatannya. Uang dikatakan tidak netral jika model yang digunakan tidak memenuhi syarat di atas. Nah, motif yang mendorong masyarakat dalam memegang atau meminta uang atau ingin memiliki uang yang pertama adalah motif transaksi atau transaction motif, di mana merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk melancarkan transaksi sehari-hari, ya,
buat kegiatan jual beli. Dua, motif berjaga-jaga atau presumptuary motif merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk mengantisipasi kejadian yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Yang ketiga adalah motif spekulatif atau spekulatif motif. Motif ini muncul setelah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga terpenuhi. Uang pun memiliki nilai. Kita lihat nilai uang di sini ada nilai nominal, ada nilai intrinsiknya, ada nilai internalnya, ada nilai eksternalnya. Di mana nilai nominal di sini adalah nilai yang tertulis pada mata uang itu sendiri. Ada pecahan 1.000, 5.000, 10.000, bahkan 100.000. Terus nilai intrinsik di mana nilai bahan pembuatnya mata uang di sini. Semakin nilai intrinsiknya, semakin bahannya semakin baik, semakin bagus, maka nilai terteranya pun akan lebih mahal. Nilai internal di mana nilai yang diukur dari jumlah barang yang dapat ditukar oleh suatu mata uang. Nilai eksternal itu nilai suatu mata uang yang diukur dengan mata uang negara lain. Tahukah kamu berapa nilai uang kertas 5.000 sama dengan kertas yang digunakan? Ya, berapa nilainya? Tidak ada harganya, nilainya 0. Nah, meskipun uang yang kertas tidak mempunyai nilai intrinsik, masyarakat mau menerima uang kertas ini karena disebabkan hal-hal. Yang pertama, masyarakat percaya bahwa pemerintah mau menerima uang kertas tersebut sebagai alat tukar menukar yang sah. Yang kedua, masyarakat percaya bahwa pemerintah mengeluarkan uang kertas dengan jaminan emas di bank sirkulasi. Bank sirkulasi ini adalah bank yang memang tugasnya adalah mengedarkan mata uang, ya baik uang kertas maupun uang logam sebagai alat tukar menukar yang sah. Masyarakat percaya bahwa uang kertas mempunyai daya beli. Nah, uang kertas ini sebagai uang kepercayaan atau fiduciary. Ya. Lanjut, di mana contoh mata uang di beberapa negara yang seperti kita ketahui, ya seperti kita di Indonesia dengan mata uangnya rupiah, ya kan? Di Amerika Serikat yang kita kenal dengan dolar, Arab Saudi yang dikenal dengan riyal, Austria, ya Brunei Darussalam kenal dengan dolar masing-masingnya, ya kan? Negara Eropa dengan euro, Denmark, Swedia dikenal dengan kronanya, Hong Kong dengan dolar Hong Kongnya, Cina dengan yuan, Iran ya dengan rialnya, Jepang dengan yen, Korsel, Korea Selatan dengan won, Federasi Rusia dengan rubel, Mesir dengan pound Mesir, Portugal dengan escudo-nya. Oke, demikian sejarah tentang uang yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semuanya yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya yang doi. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.